Yang itu pro nggak sih, Kak? Kenapa? Kenapa, Kak? Yang itu pro nggak itu? Bisa diedit pakai Canva gratis nggak yang itu? Iya, kayaknya ini juga pro nih. Soalnya ininya ada tulisan Canva gitu. Ya, nanti teman-teman cobain aja satu-satu ya. Nah, ini kayak gini. Ngedit terus apa nih perkenalannya siapa gitu ya. Misalnya aku ibu rumah yang itu tangga. perlu dia itu saya nggak bisa edit itu. Ya, ini diedit ya, teman-teman ya. Jadi ini bisa dirubah sesuai biodata atau profilnya teman-teman. Nah, nanti saran aku kan ini ada lebihan satu. Ini usahain samain aja nih warnanya kayak background yang ini, ya. Kemarin ada yang pakai terus bingung, ya. Jadi yang ininya beda sendiri warnanya. Nah, ini disamain nih. Jadi teman-teman ganti dulu warnanya jadi basicnya sama kayak ini. Nah, tuh ya. Nah, nanti baru kalau udah diedit semua, teman-teman simpennya jadi PNG aja. Ya, disimpan jadi PNG. Nah, anggap nih udah aku simpan. Nah, cara pakainya ke link ID-nya gimana? Nah, teman-teman masuk ke My Link. Oke, itu kan image ya. Tadi kita simpannya di image atau PNG. Nah, masukinnya ke sini. Misal aku ya, ini contoh aja, ini landing page aku misalnya, bukan, teman-teman jangan bikin baru ya. Aku hapus dulu, bentar. Aku hapus dulu buat contohin teman-teman. Oke, ini kan kalau kayak gini polos, ya. Ini kan masih polos nih. Nah, teman-teman cara masukinnya itu add new block, baru nanti pilihnya image. Karena tadi kita simpennya formatnya PNG, jadi teman-teman pastinya masukinnya jadi image gitu ya. Jadi bukan langsung jadi background langsung ya. Nah, kita cari dah tuh yang tadi yang udah kita simpen. Ntar ya aku cari dulu tuh, kayaknya udah lama deh. Aku simpen ya, bentar ya. Nah, nih. Ini halaman 1 misalnya. Nah, ini yang pertama, crop submit. Kalau udah add image ya. Yang pertama nih udah masuk, oke. Ini nih ada 1 ya. Kita taruh lagi 2 image lagi ya teman-teman. Nah, kedua kan tadi kita simpennya 2, 3 sebenarnya, 3 sama background polosnya ya. Pasti ada 3. Nggak mungkin 1, bentar. Aku coba cari yang satunya lagi. Jadi cara pakainya gitu ya. Nah, ini crop submit. Nah, add image. Nah, kita cek nih ke sini, ke link ID-nya. Tuh, nanti dia kebukanya gini teman-teman. Kenapa tadi aku bilang harus teman-teman pilih backgroundnya sesuai, supaya dia nggak kelihatan kayak ada image-nya. Kayak ada gambar yang tiba-tiba nempel gitu di tengah-tengah. Kalau kayak gini kan dia, ini nggak ada gap gitu ya antara ini sama background belakangnya. Ya, maksud aku gitu teman-teman. Ini lebih kelihatan lagi kalau teman-teman bukanya dari handphone. Lebih kelihatannya full lagi gitu. Nah, ini udah nih image-nya. Nah, nanti teman-teman kalau pakai kayak gini nggak perlu masukin lagi biodata kalian yang kayak gini. Kayak aku kan, kalau aku karena aku nggak pakai background, aku pakai isi nih. Ada kayak gini. Nah, ini aku taruh manual. Taruhnya di mana? Misalnya teman-teman taruh manualnya itu di mailing. Sorry bentar aku lupa. Nih di appearance ini ada about. Nah, ini nggak usah diisi lagi nih sama teman-teman. Dikosongin aja. Karena biodata teman-teman sudah keisi sama gambarnya. Perkenalan teman-teman tuh ada di sini. Di gambar ini, penjelasan tentang kalian atau introduction ya teman-teman ada di gambar ini. Jadi nggak perlu dijelasin ulang, nggak perlu diisi about me-nya. Ya, yang ini nggak perlu, teman-teman kosongin aja. Biar dia langsung polosan aja. Nah, kemudian ada juga sebenarnya beberapa yang pakai banner. Kalau banner itu ada di sini nih, di bagian sini. Ya, kelihatan nggak sih? Ya, di sini ya teman-teman ya. Di dekat foto gitu ya, di atas itu kalau mau teman-teman tambahin bannernya berarti masuk ke sini nih. Tuh, pilih bannernya di sini. Ya, di appearance terus masukin banner. Itu itu mas selera ya. Kalau mau polosan boleh, mau pakai juga silakan. Kalau aku lebih suka nggak pakai. Nah, kemudian apalagi produknya. Kalau produknya teman-teman masukin kayak biasa. Ya. Masukin produk kayak biasa, add new block gitu ya. Digital produk, masukin produk. Nah, tadi aku contohin produknya sudah punya, udah masuk. Mana sih? Nah, ini ada produknya. Nah, ini teman-teman posisiin taruh di atas ya, diarahin supaya posisinya pas gitu ya. Jadi perkenalan itu pasti di atas, kayak gini, baru nanti di bawah ada produk.
Nah, teman-teman lihat di sini aku punya teks yang aku tulis produk bestseller. Itu aku masukin. Ini aku hapus dulu deh, biar teman-teman bisa tahu caranya. Nih, bentar. Nih, gini ya, ini kan masih nggak ada tuh langsung produk ya. Nah, caranya aku kasih sekat untuk kayak tadi ada tulisannya di tengah-tengah. Teman-teman klik lagi add new block, baru pilihnya teks. Ya, kita taruh deh tuh, misalnya tadi aku masuknya apa? Produk satuan gitu ya, produk atau bestseller deh, produk bestseller. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman mau ngebatasin gitu ya, taruh pembatas gitu, nah boleh tuh ya. Kita taruh di tengah. Ini fontnya mau diganti boleh nih kayaknya. Ini misalnya. Oke, baru add text. Oke, nah nanti dia masuk nih. Nah, ini kan ada teks nih, yang ini. Nah, ini biasanya di atas karena disekat, nah taruh di sini. Tuh ya, pindah dia ya teman-teman ke atas. Nah, tadi aku pilihnya itu teksnya nggak pakai background. Kalau mau pakai background, teman-teman tinggal tambahin aja nih. Ini kan transparan nih. Ganti aja misalnya hitam. Gitu, ya update. Ini contoh landing page aku ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Ada suara aku hilang nih. Gitu ya teman-teman, itu untuk taruh kalau mau tambahin kasih teks. Nah, baru di bawahnya produk misalnya. Jadi kayak teman-teman misalnya mau batasin yang ini produk satuan, batasnya pakai tulisan gitu ya. Terus ini produk bundling, taruh produk bundling, produk bestseller gitu ya. Boleh tuh teman-teman taruh sekat berupa teks seperti ini. Gitu ya. Nah, ini jadi covernya teman-teman. Kalau mau pakai yang dari aku template-nya boleh. Tapi kalau enggak Kak, aku mau polos aja misalnya. Ya udah, kalau polos itu teman-teman tinggal editnya dari sini. Di appearance ini ya diedit aja yang biasa. Pilih nih kayak aku pakai klasik ini nih teman-teman. Putih aja kalau aku ya. Udah deh tinggal diedit nih teman-teman, mau pilih model tulisannya, gambarnya mau yang mana, misalnya yang ini. Nah, tuh nanti dia berubah modelnya ya. Mau yang ini. Tuh, ini sebenarnya lebih ke menu produknya aja sih yang berubah ya. Sama ini kalau ada shadownya ya pilih aja ini. Nah, tuh gitu ya. Itu untuk ngedit tampilan teman-teman. Kalau ini fontnya, kalau saran aku pilih font standar aja biar orang itu ngebaca produk teman-teman tuh nggak puyeng. Jangan dibikin huruf sambung ya. Jangan teman bikin yang keukir-ukir tuh, agak bingung juga ngelihatnya ya. Udah sih itu aja paling kalau teman-teman mau tampilannya polos aja. Atau teman-teman mau bikinnya ada gambar kalian punya background sendiri, masukinnya di sini. Nih, upload image. Masukin tuh covernya teman-teman. Mau gambar apa taruh di sini. Nah, kayak yang tadi kan teman-teman downloadnya 3. Nah, satunya taruh di sini, backgroundnya warnanya apa, sesuaikan. Gitu ya teman-teman, caranya kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu gak? Habis ini kita tadi satunya taruh tadi satunya taruh situ buat apa Kak? Satunya yang polos itu. Tadi yang ya, barusan ini. Oke, yang polosnya taruh di sini. Kan teman-teman tadi downloadnya 3 tuh ya, yang pas di sini. Kan 3, satu ini kan. 1, 2, kan 3 nih download yang ini. Nah, ini karena ini anggaplah backgroundnya putih gitu ya, misalnya ini backgroundnya jadi warna pink gitu, misalnya biru deh. Nah, berarti ini yang polos ini nanti teman-teman biar dapat background warnanya sama, masukin di di appearance ini, masukinnya di sini nih. Masukin tuh cover yang biru tadi yang di download dari si Canva-nya. Kalau yang ini kan udah masuk tuh, masukinnya dari menu My Link, dari add new block ini. Nggak perlu lagi dimasukin ulang ke situ. Gitu ya, jadi masukin. Nah, dari itu makanya tadi aku bilang cari warnanya yang sama. Sama warna awalnya dia nih. Kalau nya biru ya berarti kosongannya harus biru. Jadi pasti teman-teman sisain satu gambar kosong. Nah, itu fungsinya buat di sini, di menu appearance ini, biar senada dia. Gitu, Kak. Paham nggak kira-kira? Oh, berarti nanti jadinya dari kita scroll ke atas sampai ke bawah itu semuanya warna biru, kayak tadi warna biru gitu. Iya, betul. Jadi dia nggak kelihatan kotaknya gitu kan. Kalau teman-teman misalnya ini nih, ini putih nih, terus backgroundnya itu dia biru, misal aku contohin deh. Bentar, dia jadi kelihatannya agak aneh nih. Misalnya gimana ya? Tar. Aku contohin. Bentar ya, kita coba ganti.
Nah, misalnya pakai pink aja dah. Ini contoh ya. Nah, nih kayak gini. Jadi kelihatan kan kotak putihnya tuh. Karena backgroundnya nggak putih, nggak senada sama si kotak ini nih, image ini yang kita masukin. Jadi kelihatannya aneh. Paham nggak teman-teman maksud aku? Ya udah Kak, paham. Paham ya? Pantesan lihat orang-orang landing page-nya bagus, ternyata begini ya, warnanya Iya. senada semua. Iya, kayak gitu ya. Cara pakainya gitu ya kalau teman-teman mau pakai landing page yang dari aku. Tapi kalau mau edit sendiri ya bebas aja, nanti tinggal diganti lagi. Nah, tadi aku pakai ini. Udah, begitu caranya ya. Berarti jadi teman-teman nanti diedit-edit aja tuh landing page-nya, disesuaikan sama profilnya teman-teman. Kalau nggak, pokoknya saran dari aku jangan pilih warna yang mencolok mata, pilih fontnya yang standar aja gitu ya. Nah udah, topik itu udah selesai. Berarti sekarang kita coba bahas sedikit ya teman-teman, karena udah 1 jam lebih. Aku coba bahas sedikit, singgung sedikit tentang menentukan target market, karena ini penting banget nih biar teman-teman tuh nggak, yang baru, terutama teman-teman yang baru mulai ya, nggak bingung. Target market ini kenapa penting? Karena itu mempengaruhi isi konten teman-teman, cara promosi teman-teman itu menyesuaikan kepada target marketnya. Jadi target market itu misal kalau teman-teman punya keahlian tertentu, misalnya ada guru misalnya di sini, atau teman-teman apa ya, ada nggak yang punya spesifik keahlian di sini? Coba biar contoh aja satu. Saya terapis. Ya Kak? Saya terapis. Oke, terapis. Bentar ya aku contohin. Ini kan kalau Kak, siapa ini namanya ya? Tadi aku nggak ngeliat namanya, sorry Kak. Kak Ibnu ya? Siapa sih tadi ngomong? Ya. Ya, betul. Iya. Nah, ini spesifik ya teman-teman. Kalau teman-teman punya keahlian, berarti Lagi kita cari backgroundnya sesuai keahlian teman-teman. Target marketnya udah pasti menyesuaikan produk yang akan dijual. Biasanya aku itu suka nyari ide produk digital teman-teman itu pakai ChatGPT. Aku suka minta bantuan ChatGPT, misal kayak Kak Ibnu tuh punya kalian sebagai terapis. Ini biasanya aku gini, buatkan ide produk digital. Saya jadi contoh yang bisa dijual jika, ini kalau punya kalian ya teman-teman ya. Nanti yang nggak punya kalian gimana, nanti aku bahas juga. Jika saya seorang terapis apa ya Kak, boleh info nggak? Terapis bekam dan pijat. Oke, bekam dan pijat. Nah, oke, sorry. Oke ya, nah ini nanti dia kasih nih ide produk digitalnya apa aja. Oke. Biasanya pasti rata-rata ada ebook. Dulu ya. Aku pasang mic dulu. Nah, ini kan udah dapet nih ide produk digital teman-teman ya. Ada ebook, ada video tutorial, ada kelas mini, template, modul pelatihan dan segala macam ya. Nah, kemudian kadang dia suka kasih target marketnya nih kayak gini nih. Biasa dibeli oleh pemula yang ingin buka usaha. Nah, itu target market teman-teman. Oke, bentar. Nah, ini ada yang nggak dikasih tahu target marketnya. Teman-teman tinggal minta kayak gini. Layarnya nggak ini Kak, layarnya Nggak muncul. Layarnya ya. Oke. nggak muncul. Oke. Sekarang gimana teman-teman? Sudah, Kak. ya? Sudah. Oke. Sebentar. Nah, baru ini ya, informasikan target market. Oke, ini target marketnya ya teman-teman nih. Ada ibu rumah tangga ya, yang ini yang umum. Sorry. Nih ada target market umum atau secara luas. Oke. Nah, nanti teman-teman pilih yang spesifiknya. Kalian lebih kemana nih kira-kira? Mau edukasinya, mau ke siapa gitu ya. Nggak bisa teman-teman pilih semuanya. Kan target market tuh banyak ya. Nah, ini nanti teman-teman pilih salah satu yang paling memungkinkan. Misal, teman-teman mau kayak Kak Ibnu ini target marketnya ke orang yang pengen buka usaha atau ke orang yang lagi usaha Beckham, mau coba trik-triknya gimana.
atau ke orang yang mau pakai pengen tahu informasi cuman sekedar tahu informasinya aja kayak gitu ya. Nah ini teman-teman pilih dulu, tentuin salah satu. Nah itu akan menentukan nanti isi kontennya teman-teman. Itu kalau teman-teman punya keahlian secara spesifik ya. Tapi kalau yang nggak punya gimana? Nah ada produk digital yang namanya produk yang bisa dijual ke orang yang mau pakai sama yang untuk reseller atau orang yang mau jual lagi produknya. Ini di luar teman-teman yang punya keahlian. Kalau punya keahlian pasti ya berarti pakai takarannya dia. Berarti di sini teman-teman kondisinya itu punya produk, misalnya aku nih ibu rumah tangga atau teman-teman pelajar atau mahasiswa. Kalian punya produk yang sasarannya itu ke sesama backgroundnya teman-teman, kayak aku, misal aku targetin ke ibu rumah tangga yang mau beli worksheet aku untuk dipakai ke anaknya mereka. Berarti itu target market aku ke orang yang mau pakai produknya aja. Nah kalau aku ganti targetnya ke orang yang mau beli atau reseller yang mau jual lagi, maksud aku, berarti target aku arahinnya ke sesuai backgroundnya sama kayak aku. Ibu rumah tangga juga misalnya mau cari penghasilan tambahan dari produk digital, itu target yang bisa aku ambil tuh, dua itu. Atau teman-teman karyawan, target ini versi yang nggak punya kalian ya. Kalau punya kalian kayak tadi, cari ide produk digitalnya dulu, baru tentuin target marketnya ya. Tapi kalau di luar itu, di luar yang punya kalian, kita nentuinnya sesuai background teman-teman, profesi teman-teman terakhir. Terakhir itu maksud aku yang sekarang lagi dijalanin gitu ya. Sekarang teman-teman mahasiswa, berarti targetnya itu kalau yang kepake ke orang yang mau pakai produknya teman-teman itu berarti ke mahasiswa, misalnya cari template untuk mengerjakan tugas makalahnya dia, atau lagi mau cari prompt AI buat bikin skripsi, atau cari template buat apa sih namanya biasanya, template untuk tugas-tugas kuliahnya. Nah itu juga bisa tuh ya, kayak gitu ya teman-teman. Atau itu kalau ke yang pakai. Kalau teman-teman targetinnya karena kalian mahasiswa, kalian targetnya ke yang reseller atau yang mau jualan lagi, berarti targetnya sama, harus ke mahasiswa lagi yang pengen punya penghasilan tambahan, lagi mau cari uang jajan tambahan. Itu target teman-teman kalau untuk yang ke resellernya. Sampai di sini dulu paham nggak terkait cara menentukan target market? Ada gambaran nggak kira-kira teman-teman? Alhamdulillah ada gambaran. Ada ya, paham ya? Cuma begini, Ngerti ya teman-teman ya? Coba. Ya aku anggap paham ya. Jadi teman-teman kalau punya kalian spesifik, itu udah pasti targetnya sesuai kebutuhan produknya teman-teman. Tapi kalau kita nih kayak aku gitu ya, aku nggak punya kalian secara spesifik yang di bidang tertentu. Nah ya udah, pakai background aku sebagai ibu rumah tangga. Target aku ya berarti nggak jauh dari ibu rumah tangga. Entah yang mau pakai lagi, misalnya aku jual template keuangan, worksheet anak, aku carinya berarti ke orang yang pakai lagi yang butuh produknya untuk anaknya, kayak ke orang tua. Kalau aku jualnya untuk reseller, berarti aku fokusin target utama aku tuh ke ibu rumah tangga. Kak, tapi bisa nggak orang lain itu beli produk kita walaupun target kita itu secara spesifiknya misalnya aku ke ibu rumah tangga? Ya kemungkinan itu bisa jadi ya. Tapi tetap kita harus bikin satu fokusnya itu ke target utama kita yang kita pakai sesuai backgroundnya kita ini teman-teman. Gitu. Jadi kenapa kayak gitu? Karena misalnya gini deh, aku ibu rumah tangga, aku kasih contoh ya. Misal aku ibu rumah tangga, target aku ke mahasiswa misalnya yang mau jualan produk digital juga. Nah aku masuk konten aku tuh agak susah nanti promosinya, karena aku nggak bisa kasih POV sebagai mahasiswa. Aku cuman bisa kasih POV aku sebagai ibu rumah tangga yang dari rumah ngurus anak, bisa mau dapetin penghasilan tambahan. Tuh aku bisa ngangkat keresahan itu ya sebagai ibu rumah tangganya. Sampai sini paham nggak teman-teman? Coba aku tanya, takutnya aku jelasin panjang-panjang ntar kalian bingung lagi. Paham Kak. Paham ya? Berarti ujung-ujungnya mereka juga nantinya juga mungkin jual lagi gitu ya. Enggak. Bukan harus ini, bukankah harus, makanya tadi aku bilang nih teman-teman target itu mau ke yang pakai produknya aja atau mau ke yang jual lagi atau reseller gitu. Tapi tetap iya kalau misalnya reseller gitu. Iya kalau reseller itu udah pasti itu
udah pasti mau jual lagi kalau ke reseller. Tapi kalau ke yang ke yang cuman pakai produknya aja, itu ya udah pasti dia nggak butuh informasi tentang gimana cara masukin produknya tuh, dia